Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Raymond. Sekarang kita mau membahas mengenai hasil klaim dari asuransi itu sendiri. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai aspek PPN dan PPh atas jasa agen asuransinya. Sekarang kita akan coba membahas mengenai bagaimana jika seorang nasabah melakukan klaim dan akhirnya mereka mendapatkan klaim dari asuransi tersebut. Apa yang terjadi dengan SPT mereka dan bagaimana cara mengisinya semuanya akan diulas di sini. Oke, kita akan mulai aja. Jadi yang pertama kali harus kita pahami di sini adalah bahwa jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia ini kalau mendasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi mengklasifikasikan beberapa jenis usaha asuransi termasuk usaha asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah, beserta usaha reasuransi syariah. Kalau kita pahamin bahwa di sini sebenarnya usaha asuransi ini terdiri dari antara 4 ataupun 5 ya, kita tahunya adalah 5. Yang pertama adalah kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi kerugian. Nah, kalau kita lihat kembali, industri asuransi juga melibatkan beberapa perantara seperti pialang asuransi dan agen asuransi. Khusus untuk agen asuransi telah dibahas di video-video sebelumnya, sehingga teman-teman bisa melihat langsung ke video terkait. Kemudian kita harus membahas juga mengenai unit link, karena nanti akan berhubungan juga dengan investasi kepada asuransi yang ada unit linknya, seperti misalnya asuransi dwiguna. Dikatakan di sini, produk asuransi unit link merupakan inovasi yang mengintegrasikan fungsi proteksi asuransi dengan komponen investasi. Selain memberikan manfaat proteksi, produk ini juga berpotensi memberikan nilai investasi bagi pemegang polis. Keuntungan investasi yang diperoleh dari asuransi unit link dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nanti untuk penjelasannya akan ada di bagian belakang ya, teman-teman. Terus kemudian kita akan bahas juga mengenai klaim asuransi yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Jadi teman-teman, tidak semua klaim asuransi itu dibebaskan dari pajak penghasilan. Yang dibebaskan dari pajak penghasilan itu hanya terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Ini semua dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Di luar dari itu, maka hal tersebut dikenakan pajak penghasilan biasa ataupun dengan tarif umum. Apa saja? Ya, contohnya misalnya dikenakan dengan tarif umum, misalnya kita mendapatkan klaim dari asuransi kerugian ataupun khususnya untuk unit link bisa saja dikenakan dengan tarif PPh final. Oke, kita akan langsung lanjut lagi. Jenis klaim yang dikecualikan seperti yang tadi sudah dikatakan adalah kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan dwiguna. Nah, Dwiguna ini adalah produk hybrid yang menghubungkan elemen asuransi jiwa dan tabungan. Karena ketika dikatakan ini adalah tabungan ataupun investasi, maka dia harus menggunakan peraturan yang terkait dengan investasi tersebut. Jika dia terkait dengan saham, maka dikenakan untuk terkait dengan saham. Tetapi jika dia memang untuk dari sisi obligasi dan sebagainya, maka dapat dikenakan dengan tarif obligasi tersebut ataupun dengan tabungan, yaitu semuanya berupa final, rata-rata semuanya final ya teman-teman. Kemudian kalau asuransi jiwa itu terdiri dari apa? Yaitu uang pertanggungan yang dibayarkan kepada ahli waris. Kemudian ada asuransi kecelakaan mencakup santunan atau penggantian kerugian. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan meliputi penggantian atas biaya pengobatan, rawat inap, ataupun manfaat lainnya. Oke, kemudian kita akan lanjut. Kenapa kita harus memahami hal ini? Karena hal ini krusial untuk membedakan dari potensi keuntungan investasi yang mungkin melekat pada asuransi tertentu seperti unit link. Kemudian kita akan bahas kembali yaitu mengenai khususnya untuk klaim asuransi kerugian. Teman-teman harus diingat bahwa klaim asuransi kerugian ini bukanlah yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, sehingga klaim kerugian seperti ini akan masuk ke kolom penghasilan siapapun yang melakukan klaim tersebut. Klaim asuransi kerugian seperti klaim atas kebakaran aset usaha tidak termasuk dalam daftar pengecualian objek PPh yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf E Undang-Undang PPh. Oleh karena itu, klaim jenis ini merupakan objek pajak penghasilan.
Klaim harus dibukukan sebagai penghasilan. Penerimaan neto di sini adalah selisih antara jumlah penggantian asuransi yang diterima dengan nilai sisa buku aset. Bagaimana untuk orang pribadi? Jangan lupa orang pribadi juga ada yang diwajibkan untuk melakukan pembukuan, maka adalah nilai bukunya. Tetapi untuk orang yang pribadi yang tidak melakukan pembukuan, bagaimana? Hanya melakukan pencatatan. Berarti kita bisa mengakuinya yaitu dari nilai aset yang kita akuin di awal. Kecuali hal itu ditentukan lain oleh DJP. Oke, kemudian kita akan lihat kembali perlakuan pajak atas keuntungan investasi dari asuransi unit link. Pada dasarnya, asuransi unit link ini, yaitu asuransi dengan bentuk tabungan, investasi, dan lain sebagainya, adalah merupakan objek pajak penghasilan. Karena yang dikecualikan itu hanya yang tadi saja, yaitu asuransi kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan juga beasiswa. Jadi artinya untuk unit link tetap dikenakan dengan tarif yang memang diperlakukan dengan investasi yang terkait. Contoh, kalau investasinya terkait dengan tabungan ataupun dengan ORI dan sebagainya, maka itu dikenakan final, baik itu 20% maupun 15% ataupun 10%. Kalau sekarang bunga obligasi semuanya 10% ya teman-teman. Kemudian ada juga yang unit link terkait dengan investasi saham, berarti hal tersebut dikenakan 0,1% dari transaksi penjualan. Sifat ganda produk unit link memiliki konsekuensi perpajakan yang signifikan. Komponen investasi dari unit link secara eksplisit dikenakan PPh final. Kemudian kita akan lanjut kembali bagaimana dengan pelaporan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Artinya teman-teman ketika teman-teman mengisi nanti di Per 11 PJ 2025 khususnya untuk SPT tahunan orang pribadi, maka akan ada pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika kalian dikatakan iya, maka kalian harus melakukan pengisian dengan hal seperti ini. Nomor kode jenis penghasilan diisi dengan deskripsi jenis penghasilan sesuai dengan kode 407. Ya, kodenya ini adalah 407 yang secara spesifik ditujukan untuk klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan beasiswa. Teman-teman, ingat ini adalah yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Artinya kalian hanya bisa memilih untuk yang dari 407, khususnya terkait dengan asuransi. Dan untuk jenis penghasilan diisi dengan deskripsi jenis penghasilan sesuai dengan kode 407. Nanti contohnya di bawah ya teman-teman. Kemudian NIK dan NPWP sumber penghasilan. Artinya kalau kalian menerima asuransi-asuransi seperti kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwi guna, dan sebagainya. Artinya teman-teman harus meminta NPWP si pemberi penghasilan tersebut, yaitu NPWP dari perusahaan asuransinya. Sedangkan nama sumber penghasilan yaitu diisi dengan nama perusahaan asuransi pemberi klaim. Kemudian kalau kita lihat di dalam contoh, maka akan contohnya berbentuk seperti ini teman-teman. Kodenya kita sudah tahu adalah 407. Jenis penghasilannya bisa teman-teman tulis. Di sini adalah klaim asuransi kesehatan, klaim asuransi jiwa, tetapi yang paling penting di sini NPWP-nya harus ditulis sesuai dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan dan berapa jumlah penghasilan brutonya. Lalu bagaimana dengan unit link? Unit link akan masuk ke bagian Nanti akan masuk ke bagian 1, yaitu pertanyaan transaksi lainnya. Angka 14 huruf C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Tujuannya adalah untuk melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final. Teman-teman harus isi sesuai dengan jenis penghasilan teman-teman. Jika memang itu adalah berupa bunga tabungan, maka teman-teman harus kenakan bunga tabungan. Dan jangan lupa, ketika hal ini diberikan, jangan lupa untuk meminta bukti potongnya. Karena unit link adalah bukan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Oke teman-teman, kemudian kalau kita lihat maka hasilnya berbentuk seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi jangan sampai lupa mintakan bukti potongnya ya sehingga teman-teman bisa mengisi ini semua. Jika tidak, bagaimana cara mengisinya kalau kita tidak ada bukti potongnya? Kemudian, bagaimana dengan dokumen-dokumen apa saja, kemudian apa sih yang sebenarnya harus kita persiapkan ketika kita menulis, baik itu sebagai non-objek ataupun itu sebagai objek pajak penghasilan yang terkait dengan asuransi. Maka yang pertama, bukti penerimaan klaim asuransi tolong teman-teman selalu simpan.
ya, bukti persetujuan klaim dan sebagainya itu harus disimpan. Kemudian tentunya polis asuransi ketika polis asuransi kalian bayarkan, jangan lupa polis asuransinya juga terus kalian simpan, jangan sampai itu hilang karena nanti ketika ditanya penghasilan ini kenapa disebut bukan objek pajak penghasilan, maka teman-teman harus bisa membuktikan ada polis asuransinya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen pendukung lainnya, ya, misalnya laporan investasi dan perusahaan asuransi. Intinya adalah teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan membuang dokumen-dokumen yang terkait dengan asuransi kalian, baik hasil klaim, persetujuan klaim, kemudian juga pemberian bukti potong yang memang jika memang ada pemotongannya dari pihak asuransi tersebut, khususnya terkait dengan unit link. Lalu bagaimana dengan pelaporan polis asuransinya? Teman-teman di sini dilihat di dalam Pers 11 PJ 2025 maka pemisahan antara asuransi dengan unit link ini menjadi suatu keharusan. Kalau dikatakan di sini 0310 untuk asuransi yaitu polis asuransi tradisional tanpa komponen unit link. Sedangkan unit link di asuransi adalah polis asuransi yang memiliki komponen investasi di unit link. Berapa nilai yang harus dicantumkan? Yaitu diisi dengan harga perolehan polis asuransi, yaitu total premi yang telah dibayarkan hingga akhir tahun pajak. Teman-teman ingat, yang harus diisi adalah diisi dengan harga perolehan polis asuransi, yaitu total premi yang telah dibayarkan hingga akhir tahun pajak. Oke. Kemudian apalagi yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami secara penuh sehingga kita mendapatkan kesimpulan dari sini yaitu yang pertama teman-teman harus pastikan jangan salah mengklasifikasikan jenis penghasilan yang kalian dapatkan dari asuransi. Sebab yang tidak menjadi objek pajak penghasilan ya atau disebut dengan non objek pajak penghasilan itu hanya asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dewi guna dan beasiswa. Selain itu seperti asuransi kerugian, asuransi unit link, khusus unit linknya, maka teman-teman akan dikenakan pajak dengan tarif umum ataupun dengan tarif PPh final. Artinya teman-teman jangan sampai salah mengklasifikasikan asuransinya. Setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian yang terbaik dari teman-teman, yang mulai dari hasil klaim, persetujuan klaim, kemudian juga bagaimana jika memang ada bukti potong dari pihak asuransinya ketika terkait dengan unit link, itu semua harus dibukukan dan disimpan. Dan yang paling penting, polis asuransi kalian jangan hilang. Apalagi kalau kalian terkait dengan asuransi kerugian. Artinya teman-teman harus bisa membuktikan, baik itu ke pemeriksa pajak ataupun ke AR ketika diminta bahwa kenapa ini dikatakan non-objek pajak. Oke?